Halo teman-teman, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan penginputan rincian belanja pada admin Echelon 4. Nah teman-teman sekalian, saya tidak akan menyampaikan lagi bagaimana cara masuk sampai ke menu SIPD, karena saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengetahui dan telah mengikuti seluruh penginputan sistem ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah, terutama dalam penginputan kegiatan dan subkegiatan. Nah, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan dan berbagi kepada teman-teman terkait dengan tutorial cara bagaimana menginput rincian belanja. Baik teman-teman, di sini tampilan sistem informasi pembangunan daerah. Nah, di sini kalau sistem informasi pembangunan daerah itu hanya untuk menginput menginput kegiatan sampai dengan subkegiatan yang dipelopori oleh teman-teman di Bapelitbangda. Nah, karena kita sudah masuk pada penginputan rincian belanja, maka kita masuk ke menu sistem informasi keuangan daerah. Maka dari itu kita klik di menu di pojok kanan atas. Di sini ada menu keuangan daerah. Maka muncullah sistem informasi keuangan daerah. Nah, teman-teman sekalian, kita memasuki menu sistem informasi keuangan daerah ini karena nanti pada saat penyusunan KUA kita masuk ke menu ini, yakni menu sistem informasi keuangan daerah. Penginputan rincian belanja nanti akan masuk ke menu sistem informasi keuangan daerah. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengarahkan teman-teman perhatiannya ke penginputan rincian belanja ini, terutama saya akan mengajak ke teman-teman untuk masuk ke menu admin Eselon 2, salah satu perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, pada kesempatan ini saya akan masuk ke menu Eselon 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kemudian teman-teman, setelah login kita masuk ke menu 2020 ya teman-teman, untuk latihan kita agar nanti pada saat penginputan rincian belanja ke SIPD nanti pada menu 2021 tidak mengalami kendala atau masalah. Kita klik di menu 2020. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada nama dari pejabat Eselon 2 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur. Nah, supaya kita nanti mengetahui bagaimana setting operator untuk rincian, maksud saya untuk input rincian belanja, maka kita masuk dulu ke menu Eselon 3. Kita klik user, SKPD, kemudian masih loading, dan sekarang sudah muncul user dari masing-masing bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mengarahkan teman-teman untuk bagaimana setting operator untuk kegiatan yang non urusan di sekretariat
Maka dari itu kita masuk dengan menu eselon 3 Pak Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur. Kita blok NIP-nya sebagai usernya, kita copy, baru kita kembali lagi. Kita klik Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kemudian kita memasang usernya dengan NIP-nya. Kemudian kita menampilkan atau menuliskan passwordnya. Sukses. Kemudian teman-teman kita klik di menu 2020, maka muncullah seperti ini tampilannya. Ini nama Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Pak Sarjudin Esos. Nah, kemudian kita klik di kegiatan subkegiatan. Nah, teman-teman, di sini ada tambah kegiatan. Nah, karena tutorial ini khusus bagaimana cara menginput rincian belanja, maka kita tidak menambah kegiatan dan subkegiatan. Kita akan mempelajari bagaimana cara untuk setting operator di masing-masing bidang dan sekretariat untuk penginputan rincian belanja ya teman-teman. Nah, saya akan membantu teman-teman untuk mempelajari bagaimana mengatur operatornya, khususnya kegiatan atau subkegiatan yang ada di sekretariat. Di sini ada subkegiatan administrasi umum penyediaan jasa surat menyurat. Nah, teman-teman, di sebelah kanan itu ada 3 garis. Kita klik di situ. Kemudian di situ ada beberapa komponen yang akan kita perlu klik, dan untuk men-setting operator yang menginput kegiatan administrasi umum subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini, maka kita klik di set operator. Nah, teman-teman sekalian, ini tampilannya. Kita tambah user, kita memasukkan siapa yang akan menginput nanti untuk subkegiatan jasa surat menyurat. Tinggal kita pilih, katakan kita menambahkan Hendrianus Chandra. Oke, sukses. Kita tutup. Dan selanjutnya teman-teman, setelah kita men-setting operator yang menginput subkegiatan jasa surat menyurat ini, maka kita akan keluar dan masuk dengan akun eselon 4 operator atas nama Chandra yang baru saja kita setting menjadi penginput subkegiatan penyusunan jasa surat menyurat. Nah, sekarang kita akan masuk dan login dengan menggunakan akun eselon 4 yang bersangkutan. Oke, kita masuk dengan menu 2020. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita klik kegiatan subkegiatan.
Nah, di sini teman-teman ada urusan, ada perangkat daerah, program, kemudian kegiatan dan subkegiatan. Tadi kita men-setting subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan operator untuk penghimpunnya adalah Saudara Hendrianus Chandra. Oke teman-teman, kita klik di 3 garis sebelah kanan ini. Kemudian kita klik di detail rincian. Nah, setelah kita klik detail rincian, kita klik di tambah komponen. Baru di sini ada beberapa pilihan yang kita harus isi ya teman-teman sekalian. Pertama, kita klik di tambah subkegiatan paket pekerjaan. Kemudian di sini ada 2 pilihan teman-teman, pemaketan pekerjaan atau non pemaketan pekerjaan. Pemaketan pekerjaan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang paket, misalnya paket pembangunan ruang kelas baru misalnya di Dinas Pendidikan. Ini hanya contoh saja. Nah, karena ini tadi pilihan kita adalah untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, maka dari subkegiatan ini nanti ada beberapa komponen yang harus kita belanjakan. Misalnya kita membelanjakan alat tulis kantor ya. Maka di sini kita akan pilih kategorinya non pemaketan pekerjaan. Nah, di uraian ini kita isi dengan belanja alat tulis kantor. Baru kita simpan. Oke. Nah, kita pilih standar harga. Di sini ada beberapa komponen jenis standar harga ya teman-teman. Kita pilih SSH, standar satuan harga. Kemudian kita pilih akun. Belanja alat tulis kantor. Kemudian kita klik komponen. Katakan kita mau beli spidol warna kecil. Nanti pada saat penginputan ya teman-teman, tentunya dipastikan nanti proses itu akan berjalan ketika standar harga satuan yang ditetapkan dalam peraturan bupati nanti akan diinput oleh operator admin standar harga. Maka di sini yang ada adalah standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dijadikan contoh nanti dalam penginputan. Maka kita coba memilih ATK spidol warna kecil. Nah, ini sudah ada harga satuan ya teman-teman. Di sini ada satuannya set. Nah, begitu juga nanti ketika standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sudah diinput oleh admin standar harga ke sistem informasi pemerintahan daerah, maka dengan sendirinya dia akan muncul di sini spesifikasi komponennya, kemudian harga satuannya. Nah, kemudian teman-teman, kita di sini ada pilih keterangan, kita tetap isi ya teman-teman. Pilih keterangan ini sama dengan pada saat kita mengisi subkegiatan paket pekerjaan
yang paling ujung atas, yaitu belanja alat tulis kantor. Maka kita juga akan menulis di sini belanja alat tulis kantor. Nah, di sini ada tambahkan pajak. Kita akan klik bahwa harga 12.500 itu sudah termasuk pajak, maka kita akan klik tambahkan pajak. Nah, jumlahnya kita pilih misalnya 10. Spidol warna kecil jumlahnya 10. Kemudian kita klik set sebagaimana satuan di atas ya teman-teman. Klik set, baru kita simpan. Nah, ini ada belanja penyediaan jasa surat menyurat 1 juta dalam rincian yang sudah kita tuangkan dalam komponen belanja ini sebesar Rp137.500. Maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, apabila kita ingin merubah, katakan koefisiennya berubah menjadi 15 atau 20 set, maka kita klik saja di bagian sini, baru kita akan rubah jadi 15, 20 atau berapa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah menginput, maka kita khususnya untuk eselon 3 nanti akan mengecek semua belanja-belanja yang rinciannya sudah kita input. Maka admin eselon 3 wajib melakukan pengecekan sehingga apabila ada kekeliruan bisa dirubah sebelum dilakukan validasi oleh admin eselon 2. Nah, teman-teman sekalian, saya coba mengajak teman-teman untuk beberapa belanja yang lain. Kita coba masuk ke komponennya belanja yang lain ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Kita klik non pemaketan. Katakan kita pilih pekerjaan atau input belanja dana bos, belanja hibah dana bos. Kita klik belanja hibah dana bos. Kita pilih satu jenis standar harganya. Di sini kita tidak klik di SSH ya teman-teman. Di sini kita klik belanja operasional sekolah. Kita pilih rekening. Misalnya belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri. Kemudian kita input satuannya rupiah. Kemudian harga satuannya misalnya 150 juta.
baru pilih keterangan, klik lagi atau input lagi rincian belanja dana BOS. Baru simpan. Kemudian volumenya kita tulis 1 tahun. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya dana BOS ini bukan bagian dari subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat, tetapi ini hanya contoh saja sehingga menjadi pengetahuan kita nanti pada saat penginputannya. Kita simpan ya teman-teman. Nah, di sini memang rincian ada 165 juta. Sementara belanjanya 1 juta. Mestinya belanjanya 1 juta, maka rinciannya 1 juta. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Sebenarnya untuk dana BOS tadi saya tidak menginputnya di sini. Nah, kebetulan saya hanya men-setting operator di Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga saya akan memasukkan contoh-contoh penginputan di perangkat daerah yang lain, misalnya Dinas Pendidikan tadi terkait dengan belanja hibah uang dana BOS. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, supaya nanti menjadi bahan kita pada saat kita melakukan penginputan tidak lagi mengalami kendala, dan kiranya kita bisa pelajari secara bersama. Nah, kemudian teman-teman, ini tadi contohnya. Di sini ada belanja hibah uang dana BOS 165 juta total semuanya. Nah, kemudian begitu juga seterusnya kalau kita mau input selanjutnya, kita mau misalnya honor, nanti juga prosesnya tetap sama. Harus dipastikan bahwa untuk penginputan nanti standar satuan harga itu harus sudah dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah oleh admin standar harga. Nah, kemudian teman-teman, setelah nanti diinput oleh eselon 4, nanti eselon 3 akan melakukan pengecekan kembali untuk melihat apakah penginputan yang dilakukan oleh eselon 4 terhadap rincian belanja itu sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah benar, maka nanti admin eselon 2 akan melakukan validasi. Baik teman-teman, kita log out. Demikian dulu untuk tutorial ini pada kesempatan ini ya teman-teman. Nanti kita juga akan mempelajari secara bersama-sama nanti pada kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Let it go.